وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Beliau adalah Syekh Mu'taz, imam di Masjid Ibrahimi dan juga imam di Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ada di mana? Bagi Melaten. Masjid Al-Aqsa ada di Palestina. Yang ini merupakan masjid yang sangat dimuliakan sekali dalam Islam. Bahkan sampai Rasulullah SAW mengabarkan bahwa ketika kita sekali sholat di Masjid Al-Aqsa, itu pahalanya setara dengan 500 kali kita sholat di Masjid Al-Aqsa Klaten. Maksudnya sholat di masjid lainnya gitu ya. Jadi luar biasa keutamanya dari Masjid Al-Aqsa ini. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang berasal dari Masjid Al-Aqsa, yaitu Syekh Mu'taz. Dan nanti beliau akan berbicara menggunakan bahasa Arab ya, dan nanti akan kami terjemahkan ke bahasa Jawa. Tapi saya nggak paham gitu Pak. Karena saya dari Banten, jadi bahasa itu sudah. Ya, jadi insya Allah pertengahannya adalah bahasa Indonesia ya. Bahasa nomor satu kita. Jadi insya Allah saya akan kami terjemahkan ke bahasa Indonesia. Dihalik oleh Profesor Syekh Mu'taz Allah kalimatihi falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran ila yaumiddin. Ikhwan kiram, ahli ahibbai fi Indonesia, akhwati karimat, حياكم الله في بيت من بيوت الله، في هذا البيت العامر بكم، بيت الله عز وجل. وإنني أحمل سلاما لكم من فلسطين الحبيبة، من أهلكم وإخوانكم، وإنني لفرح ومسرور أن أشارككم هذه الصلاة، صلاة العشاء والتراويح والوتر في هذا المسجد المبارك. فأنا فرح في هذه اللحظات المباركة أنني عشت معكم وشاركتكم هذه الصلاة المباركة. فلكم سلام من أهل فلسطين ولكم سلام من أهل الأقصى. فكل الشكر والتقدير والتحية لأهلنا وشعبنا في إندونيسيا. Pertama saya menyatakan bahwa beliau ini bahagia, beliau senang dan merasa terhormat sekali bisa diberikan kesempatan untuk bersilaturahim ya di Indonesia ini, terutama di Masjid Al-Muttaqin ya, terutama di Masjid Al-Muttaqin yang alhamdulillah tadi kita sudah bersama sholat berjamaah ya di imam oleh beliau, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, dan beliau juga ingin menyampaikan salamnya ya, salam dari saudara-saudara kita di Palestina sana untuk kita semua kaum muslimin di Indonesia, terutama di Yogyakarta. Ya alhamdulillah meskipun jarak kita jauh ya, meskipun jauh di mata tapi dekat di hati, masya Allah. حياكم الله. وتعلمون أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات الفضيلة الكبرى التي حظي بها المسجد الأقصى المبارك وأرض فلسطين. وأرض فلسطين هي أرض باركها الله عز وجل من فوق 7 سماوات، وبارك في مسجدها وما حوله بنص القرآن الكريم في سورة الإسراء في أول آية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمسجد الأقصى المبارك هو أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في فضائل المسجد الأقصى
لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى المبارك. فهذه فضائل عظيمة اجتمعت في هذا المكان، فتقدس هذا المكان وعز هذا المكان، ولنا الشرف ولنا الفخر أن يكون من مقدساتنا المسجد الأقصى المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يحرره من دنس الغاصب. Kemudian di Palestina ini ada masjid yang sangat dimuliakan dalam Islam, yaitu Masjid apa? Masjid Al-Aqsa, ya, Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bahkan saking mulianya itu disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara spesifik, ya, secara jelas nama Masjidil Aqsa di dalam Al-Qur'an. Sejak ribuan tahun yang lalu sampai detik ini kita bisa menemukan nama Masjidil Aqsa di dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita bahwa Masjidil Aqsa itu benar-benar dimuliakan dalam Islam, dihormati dalam Islam, bahkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Masjidil Aqsa ini merupakan ulul qiblatain, yaitu kiblat pertamanya umat Islam, ya, setelah Masjidil Haram, ya. Kemudian selain itu Masjidil Aqsa ini merupakan salah satu dari 3 masjid yang sangat dimuliakan sekali dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah, la tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Yang pertama kata Rasulullah adalah Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram ada di Mekah, kemudian Masjid Nabawi yang kedua, dan yang ketiga kata Rasulullah adalah Masjidil Aqsa. لكن أنتم ترون وتشاهدون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفيديو في تويتر في فيسبوك في واتساب، تشاهدون الاعتداءات والاقتحامات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك وعلى أرض فلسطين. فقبل يومين اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، واقتحمت المصلى القبلي، وهاجمت المصلين والمعتكفين في داخل هذا المسجد. واليوم وأيضا قاموا بضربهم وقمعهم واعتقالهم وإخراجهم من المسجد الأقصى كما هو مبين في هذا الفيديو في المسجد القبلي في المسجد الأقصى المبارك. يدخل قوات الاحتلال إلى هذا المسجد ويهاجمون المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى. هذا خارج المسجد الأقصى. هنا عملية الضرب والاعتقال والشتم وعملية القمع وإلقاء قنابل الصوت وإطلاق النيران داخل المصلى القبلي. وهذا اعتداء على المقدسات الإسلامية. لا يحترمون حرمة المسجد ولا يحترمون حرمة شهر رمضان ولا يحترمون حرمة ليالي رمضان. فهذا اعتداء صارخ على المسجد الأقصى المبارك وعلى المقدسات الإسلامية. بينما اليوم وغدا المسجد الإبراهيمي الشريف مغلق أمام المسلمين بحجة الأعياد اليهودية التي تصادف اليوم وغدا، فهو مغلق أمام المسلمين، لا يرفع فيه الأذان ولا تقام فيه الصلاة ولا يذكر فيه اسم الله عز وجل ولا يتلى فيه القرآن ولا أي شيء. يغلق اليوم وغدا أمام المسلمين. فهذا تعد صارخ على حرية العبادة وعلى حرية المسلمين وانتهاكا للمقدسات ولحرمة المقدسات، وهذا نذير شؤم للظالمين بإذن الله عز وجل. Kemudian sayangnya jemaah sekalian, dengan berbagai keutamaan yang bisa kita dapatkan dari Masjidil Aqsa, saat ini kita tidak bisa menikmati berbagai fadilah ataupun keutamaan yang bisa kita dapatkan dari Masjidil Aqsa secara maksimal. Kenapa? Karena di lingkungan Masjidil Aqsa itu banyak sekali para Zionis Israel yang kemudian senantiasa berusaha menghalang-halangi kaum muslimin yang ada di Palestina
Kemudian mereka ada kalanya diusir, ada kalanya mereka dihalang-halangi, ada kalanya mereka diperiksa satu persatu dan sebagainya hanya untuk bisa memasuki Masjidil Aqsa. Dan peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu adalah ada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana sedang melakukan i'tikaf, sedang beribadah di dalam Masjidil Aqsa. Jadi ini videonya ya jemaah sekalian. Jadi kaum muslimin di sana sedang beriktikaf di dalam Masjidil Aqsa, ya tidak sedang melawan Zionis, tidak sedang merencanakan sesuatu, tidak. Mereka sedang beribadah. Tapi para Zionis Israel tiba-tiba mendatangi Masjidil Aqsa, masuk ke dalam Masjidil Aqsa menggunakan sepatu mereka, membawa senjata mereka, membawa pentungan besi dan lain sebagainya. Bahkan mereka melemparkan gas air mata kepada kaum muslimin yang sedang beriktikaf di sana. Sehingga banyak sekali kaum muslimin yang sedang beriktikaf pada malam hari itu banyak di antara mereka yang akhirnya terluka. Bahkan sekitar 400-an kaum muslimin itu ditawan ya di sana oleh para Zionis Israel ini. Padahal jemaah sekalian yang saudara-saudari kaum di sana hanyalah sedang beriktikaf, sedang beribadah, sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi na'udzubillah, inilah di antara kezaliman para Zionis Israel terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bahkan lebih dari itu, mereka menghina Islam dengan memasukkan sepatu mereka ke atas sajadah-sajadah kaum muslimin yang ada di dalam Masjidil Aqsa ini. Bahkan lebih dari itu, mereka melemparkan gas air mata ke dalam Masjidil Aqsa. Tentu ini merupakan penghinaan yang luar biasa sekali terhadap umat Islam di seluruh dunia. لكن برغم هذه المشاهد المأساوية وبرغم هذه المأساة وبرغم هذه المعاناة وبرغم هذا الألم إن شاء الله لا نزال صابرين ومرابطين وثابتين في أرض فلسطين وندافع عن المسجد الأقصى المبارك وعن المقدسات الإسلامية في فلسطين، ولنعلم علم اليقين أن المسجد الأقصى هو أمانة في رقاب المسلمين جميعا وليس في رقاب الفلسطينيين فحسب، إنما في رقاب المسلمين جميعا سيسألون عنه أمام الله عز وجل يوم القيامة عن حقهم، هل أدوا حق المسجد الأقصى المبارك أم ضيعوه أم فرطوا فيه. ولكننا لا نزال ثابتين وصابرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرباط يوم واحد في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس، والنبي قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا ما أصابهم من الأهواء حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل يا رسول الله أين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فنحن نستمد الأمل واليقين من الله عز وجل أن الله سينصر المظلومين وسينصر المستضعفين أينما كانوا ليس فقط في فلسطين، وهذا إن شاء الله وعد الله تبارك وتعالى ولن يخلف الله وعده بإذنه. Dalam kondisi demikian, yang mereka senantiasa dizalimi, mereka senantiasa dihalang-halangi oleh para Zionis Israel, kenapa kok mereka ini tidak keluar saja dari Palestina ataupun menyerahkan tanah Palestina ini kepada para Zionis Israel? Karena jawabannya jemaah sekalian, di tanah Palestina ini ada Masjidil Aqsa yang ini merupakan amanahnya kaum muslimin di seluruh dunia. Jadi Masjidil Aqsa ini bukan cuma miliknya kaum muslimin di Palestina saja, bukan. Tapi Masjidil Aqsa ini adalah milik kita bersama, kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ya, kita semua memiliki masjid yang sama, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi bayangkan jemaah sekalian, kalau seandainya yang diganggu itu adalah Masjidil Haram, tentu kita akan sangat marah sekali ketika Masjidil Haram dimasuki oleh para tentara yang membawa senjata, tiba-tiba menembakkan gas air mata ke Ka'bah dan sebagainya. Tentu kita akan marah sekali. Begitupun harusnya yang kita rasakan ketika ini terjadi di salah satu masjid kita, yaitu Masjidil Aqsa. Pertanyaannya adalah kenapa kok mereka tidak menyerahkan saja Palestina ini kepada para Zionis Israel?
Karena kalau seandainya mereka menyerah, kalau seandainya mereka pergi dari Palestina, lantas siapa lagi yang kemudian akan menjaga Masjidil Aqsa? Kalau seandainya mereka menyerah, maka dikhawatirkan Masjidil Aqsa ini kelak akan jatuh ke tangannya orang-orang Zionis Israel. Dan kalau jatuh ke tangan mereka, dikhawatirkan akan terjadi sebagaimana sejarah di masa lalu, yaitu Masjidil Aqsa kelak akan dihina-hina, Masjidil Aqsa mungkin bahkan akan dihancurkan dan sebagainya. Tentu ini merupakan aib yang sangat besar sekali bagi umat Islam yang jumlahnya di seluruh dunia ini ada miliaran, tapi kok untuk menjaga satu masjid mereka yang paling suci yaitu Masjidil Aqsa itu tidak mampu. Maka inilah diantara kesadaran yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Palestina sana, yang kebetulan Allah takdirkan mereka untuk hidup dan tinggal berada di sekitar Masjidil Aqsa. Maka mereka berusaha dengan fisik mereka, dengan tenaga mereka, sekuat tenaga untuk menjaga kehormatan kaum muslimin di seluruh dunia, untuk menjaga Masjidil Aqsa agar jangan sampai jatuh ke tangan para Zionis Israel. Meskipun mereka harus rela menerima berbagai konsekuensi yang ada, mereka harus rela kalau suatu saat mereka dizalimi, mereka dipukuli, bahkan mereka kena gas air mata dan lain sebagainya, mereka rela dengan itu semua. Bahkan meskipun barangkali yang menjadi taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر أهلنا وإخواننا في إندونيسيا على حبهم وتقديرهم وأخوتهم الإسلامية وشعورهم دائما بالشعب الفلسطيني وبقضية المسجد الأقصى المبارك وقضية فلسطين. فأنتم دائما سبقون للخير وللأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل في هذا الباب، باب الجهاد في سبيل الله. وأنتم تبنون المساجد والمستشفيات والمرافق وترعون الأيتام وتهيئون كثير من السبل للشعب الفلسطيني، وهذا نراه رأي العين أمامنا في فلسطين. وإنني أيضا لأشكر مؤسسة أمان فلسطين التي سنحت لي الفرصة أو التي أعطتني الفرصة أن أتحدث إليكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا الجمع المبارك. فلهم بصمات واضحة في حياة الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة وأهلنا في قطاع غزة الذين أصابهم الصواريخ والقصف وهدمت بيوتهم ومساجدهم، فهم يرعون أهلنا في قطاع غزة. وأيضا حلقات تحفيظ القرآن الكريم والعلم في المسجد الأقصى المبارك والإفطارات الرمضانية في المسجد الأقصى المبارك. هذا كله إن شاء الله في ميزان الحسنات يوم القيامة، في ميزان حسناتكم عند الله عز وجل. هذا كله إن شاء الله سيأتي يوم القيامة شفيعا لكم بإذن الله عز وجل، وكما كبيرا من الحسنات المدخرة عند الله عز وجل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وختاما، لا بد لنا ومن واجبنا تجاه فلسطين وأرض فلسطين والمسجد الأقصى المبارك أن نكثف الدعاء لهؤلاء المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، أن ندعو الله عز وجل في صلواتنا وخلواتنا وفي سجودنا وفي دعائنا أن ينصر الله عز وجل الحق وأن يزهق الباطل إن شاء الله، وأن يكون إن شاء الله مع المرابطين، وأن يحفظ المسجد الأقصى ويهيئ له من يحرره من دنس الغاصبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kita semua kaum muslim Indonesia yang alhamdulillah yang alhamdulillah sudah sejak lama itu kita turut ikut berkontribusi menjaga Masjidil Aqsa, meskipun dengan cara kita masing-masing, meskipun dengan kemampuan kita masing-masing. Karena barangkali kalau saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana itu berusaha menjaga Masjidil Aqsa menggunakan tenaga mereka, menggunakan fisik mereka, maka kita yang jauh dari Palestina
yang jaraknya ribuan kilometer ini, apakah kita bisa mendapatkan pahala semisal yang dilakukan saudara-saudara kita yang menjaga Masjidil Aqsa itu menggunakan fisik mereka, menggunakan tenaga mereka? Maka jawabannya jemaah sekalian, iya, kita bisa mendapatkan pahala seperti mereka, tapi dengan cara kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing. Karena kita tidak mungkin datang langsung ke sana, ya, kemudian tiba-tiba menggunakan fisik kita dan sebagainya, tidak mungkin kita. Ya. Maka kita bisa berkontribusi dengan cara lain. Barangkali ada di antara kita yang Allah titipkan berupa kecerdasan, maka marilah kita gunakan kecerdasan yang Allah titipkan kepada kita ini untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina untuk menjaga Masjidil Aqsa milik kita bersama dengan ide-ide kita, dengan kecerdasan kita, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh salah satu tokoh kita, yaitu Gubernur Jawa Barat. Siapa Gubernur Jawa Barat? Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil apa Kang Emil? Kang Ridwan Emil. Ya, Pak Ridwan Kamil ya. Pak Ridwan Kamil ini salah satu tokoh yang berusaha berkontribusi menggunakan kecerdasan yang Allah titipkan kepada beliau. Pak Ridwan Kamil cerdas dalam bidang apa? Arsitektur, betul. Pak Ridwan Kamil cerdas dalam bidang arsitektur, sehingga apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah beliau jadi pernah ada kajian bersama Syekh seperti ini, kemudian ternyata salah satu jamaahnya itu Kang Emil. Ya, ternyata salah satu jamaahnya Pak Ridwan Kamil, dan akhirnya di akhir acara itu Pak Ridwan Kamil mendatangi tim dari Aman Palestina untuk menyatakan keinginannya, kira-kira caranya gimana saya ingin berkontribusi tapi menggunakan desain arsitektur. Akhirnya kami arahkanlah Pak Ridwan Kamil kalau seandainya ingin memberikan inspirasi desain arsitektur, caranya seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah jamaah sekalian, dari desain arsitektur yang diberikan oleh Pak Ridwan Kamil, yang kalau kita rupiahkan itu mungkin harganya bisa sampai puluhan juta atau bahkan ratusan juta, itu alhamdulillah saat ini sudah berdiri, ada namanya Masjid Syekh Azrin. Ini bisa ditampilkan ini ya. Ini namanya Masjid Syekh Azrin yang ada di kota Gaza, Palestina. Dan video ini bisa jamaah tonton di Instagramnya Pak Ridwan Kamil langsung. Ini baru di post beberapa hari yang lalu. Nah, ini videonya diambil dari sana. Nah, jadi bisa lihat di sana bagaimana Pak Ridwan Kamil mendesain arsitektur dari Masjid Syekh Azrin ini. Ya. Kemudian sumurnya itu patungan dari kaum muslimin Indonesia. Sejadahnya patungan dari kaum muslimin Indonesia. Lantainya itu patungan dari kaum muslimin Indonesia. Jendelanya itu patungan dari kaum muslimin Indonesia. Pintunya itu patungan dari kaum muslimin Indonesia. Atapnya itu patungan dari kaum muslimin Indonesia. Artinya apa? Artinya Masya Allah jemaah sekalian, ini kita saling berkontribusi satu sama lain. Yang mendesainnya Pak Ridwan Kamil, kemudian yang beri isinya itu kaum muslimin di seluruh Indonesia. Nah, alhamdulillah melalui program dari Aman Palestina ini, ya itu sudah berjalan sejak kapan ya? Sejak tahun lalu, kalau tidak salah sejak 2019 sebenarnya. Nah, program ini sudah dijalankan, gitu. Sehingga alhamdulillah saat ini masjidnya sudah berdiri, ya, dengan titipan hartanya kaum muslimin di seluruh dunia melalui Aman Palestina ini. Dan tidak lupa juga Syekh tadi mengucapkan terima kasih kepada kita semua kaum muslimin Indonesia yang alhamdulillah sudah sejak dulu berusaha berkontribusi dengan caranya masing-masing, ya, sehingga di sana itu sudah berdiri ada Masjid Indonesia seperti ini contohnya, yaitu Masjid Indonesia. Kemudian ada juga Rumah Sakit Indonesia, ada juga Sekolah Indonesia dan lain sebagainya. Yaitu alhamdulillah sudah berdiri di sana. Dan terkhusus tadi Syekh juga mengucapkan terima kasih kepada Aman Palestina yang alhamdulillah sudah sekitar 16 tahun berpengalaman menyampaikan amanahnya kaum muslimin Indonesia bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana.
kebetulan itu sudah punya kantor cabang di kota Gaza ya sejak tahun 2009. Yang ini tentu lebih memudahkan kami untuk menyampaikan amanahnya kaum muslimin di Indonesia bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Seperti contohnya jamaah sekalian, misalkan di sini ada program santunan berbuka. Ya. Ini kan programnya sudah berjalan sejak awal-awal Ramadan kemarin. Jadi di masjid yang sudah ada kajian syekh di awal-awal Ramadan dan mengikuti program santunan berbuka, itu alhamdulillah titipan hartanya sudah sampai ke saudara-saudara kita yang ada di lingkungan Masjidil Aqsa. Jadi di sana alhamdulillah sudah berbuka bersama, ada di antara mereka anak-anak yatim, anak-anak yang tidak ada orang tuanya, gitu ya. Kemudian ada di antara mereka anak-anak yang para penghafal Al-Quran, ada juga para sepuh kita di sana dan sebagainya. Itu alhamdulillah sudah bisa menikmati hasil dari program santunan berbuka yang awal-awal Ramadan. Dan ini dokumentasinya bisa jemaah lihat di Instagram kami di amanpalestina.yk ya, amanpalestina.yk. Itu dokumentasi videonya ada di sana. Ya, jadi bisa dipantau juga, ya, bisa dilihat di sana. Dan alhamdulillah sudah sampai di sana. Lagi-lagi kenapa? Karena alhamdulillah kebetulan kami sudah punya kantor cabang di kota Gaza yang ini tentu lebih memudahkan kami untuk menyalurkan amanahnya kaum muslimin Indonesia bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, apapun itu program lainnya juga mendukung ya. Ada program wakaf, ada hadiah, hari raya, ada paket sembako dan lain sebagainya. Itu pun monggo. Kemudian barangkali ada di antara jamaah sekalian yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kecerdasan. Maka marilah kita gunakan kecerdasan yang Allah titipkan kepada kita ini untuk turut berkontribusi bagi saudara-saudara kita di Palestina sana, bagi Masjidil Aqsa, menggunakan ide kita, menggunakan kecerdasan kita. Atau barangkali ada di antara kita yang Allah titipkan berupa harta, maka marilah kita sisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita ini, ya tidak usah semuanya, sebagiannya saja untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana yang berjuang menggunakan fisiknya, menggunakan tenaganya untuk menjaga Masjidil Aqsa. Dan kenapa kami katakan harta ini titipan? Karena memang jemaah sekalian, hakikatnya semua yang melekat kita pada hari ini, baik handphone kita, laptop kita, motor, mobil, rumah, tanah, antik, gelang, perhiasan, semuanya itu hakikatnya hanyalah titipan Allah saja. Dan yang namanya titipan itu pasti akan diambil kembali oleh yang menitipkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti harta yang Allah titipkan kepada kita ini kelak akan dimintai bertanggungjawab dan akan ditanya, untuk apa kamu gunakan harta tersebut? Apakah untuk kebaikan, ataukah hanya sekedar untuk bersenang-senang, ataukah untuk keburukan? Alhamdulillah. Ya, maka di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, ya maka marilah kita berusaha meniatkan dalam hati kita untuk turut berkontribusi bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, yang menggunakan harta yang Allah titipkan kepada kita. Karena memang Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat sekali bagi kita untuk memperbanyak amal soleh, dan di antara amal soleh itu adalah dengan bersedekah. Kemudian barangkali kita belum mampu untuk berkontribusi menggunakan kecerdasan kita, atau barangkali kita belum mampu berkontribusi menggunakan harta kita, maka marilah kita berusaha paling tidak berkontribusi menggunakan doa kita. Jadi kita sisipkan dalam sujud kita, dalam sholat kita, dalam zikir kita, doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran dalam hati mereka, Allah kuatkan keimanan mereka, Allah bukuhkan kekuatan mereka, Allah bebaskan kembali Palestina, Allah merdekakan Palestina, Allah bebaskan Masjidil Aqsa, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua dengan saudara-saudara kita di Palestina sana di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah sekalian, di akhir sesi ini kami dari Aman Palestina ingin
barangkali ada di antara jemaah yang berkenan dan berani untuk menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada ini bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, sekecil apapun itu, sesimpel apapun itu, bahkan 100 perak pun, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi jemaah sekalian bagi saudara-saudara kita yang melindungi Masjidil Aqsa, masjid kita bersama. Namun khusus bagi jemaah yang barangkali berkenan dan berani untuk menyisihkan sebagian hartanya itu di atas rata-rata orang pada umumnya, maka kalau berkenan barangkali boleh maju ke depan agar kemudian Syekh bisa memberikan apresiasi sebagai tanda ucapan terima kasih dari beliau mewakili saudara-saudaranya yang ada di Palestina sana. Baik, kami tanyakan, barangkali ada tidak dari Masjid Al-Muttaqin ini yang berani dan berkenan untuk menyisihkan sebagian hartanya itu di atas rata-rata orang pada umumnya, yaitu 10 juta rupiah? Ada tidak? Ada tidak dari Masjid Al-Muttaqin ini? Barangkali ada yang berani dan berkenan menyisihkan sebagian hartanya itu di atas rata-rata orang pada umumnya, yaitu 10 juta rupiah. Barangkali ada. Ini tidak harus ditunaikan malam ini, ya, tidak harus ditunaikan hari ini, bisa juga ditunaikan besok, lusa, dan seterusnya. Karena insya Allah Syekh Mu'taz akan berada di Indonesia sampai tanggal 25 Ramadan. Jadi dalam rentang waktu itu, barangkali ingin ditunaikan di hari-hari tertentu ataupun mungkin ingin dicicil, itu pun monggo. Ya. Karena apa? Karena yang terpenting ada niat saja dalam hati, terbesit dalam hati kita keinginan untuk menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Ya, kalau udah terbesit aja itu pun monggo, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau udah tertanam dalam hati kita ada terbesit keinginan, niat untuk menyisihkan sebagian harta di atas rata-rata orang pada umumnya, itu pun monggo. Karena harapannya paling tidak dengan niat saja itu harapannya sudah tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau ini tertunaikan, maka lebih alhamdulillah lagi. Barangkali ada 10 juta rupiah dari Masjid Al-Muttaqin. Barangkali ada yang berani di Ramadan ini minimal dengan niat saja itu pun monggo. Tidak harus ditunaikan hari ini. Ada? Barangkali ada dari Masjid Al-Muttaqin yang berani dan berkenan menyisihkan sebagian harta itu di atas rata-rata orang pada umumnya, yaitu 10 juta rupiah. Barangkali ada? Ada? Dan ingat jemaah sekalian bahwa fadilah dari sedekah itu banyak sekali kalau mau kita sebutkan satu persatu. Di antaranya adalah Rasulullah pernah bersabda, "Man naqsat shadaqatul bil mal." Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya tidaklah berkurang. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jamin harta kita, Allah akan berkahi harta kita. Bagaimana bentuk keberkahannya? Di antara bentuk keberkahannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala barangkali akan angkat penyakitnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan rezeki dari hal yang tak terduga-duga, Allah akan lancarkan rezeki kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi keluarga kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan anak-anak kita soleh, solehah, dan masih banyak sekali fadilah-fadilah dari sedekah ini. Dan apalagi kalau sedekah ini ditunaikan bertepatan dengan bulan suci Ramadan, maka tentu ini merupakan keutamaan yang luar biasa sekali. Barangkali ada yang berani dan berkenan menyisihkan sebagian hartanya itu di atas rata-rata orang pada umumnya, yaitu 10 juta rupiah. Ada yang terbesit dalam hatinya niat untuk bersedekah di atas rata-rata dari Masjid Al-Muttaqin? Barangkali ada. Ada.
kalau belum ada, seandainya 10 juta mungkin terlalu berat. Kalau seandainya 5 juta rupiah, ada tidak? Kalau 5 juta 5 juta ada? Rp5 juta tidak harus ditunaikan hari ini, bisa juga ditunaikan besok, lusa, dan seterusnya. Yang penting ada niat saja dalam hati, terbesit dalam hati kita keinginan, tekad untuk menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita ini di atas rata-rata orang punya, itu pun monggo. Barangkali ada 5 juta rupiah, ada yang berat? Kalau ada, monggo boleh maju ke depan ya, agar Syekh bisa memberikan apresiasi sebagai tanda ucapan terima kasih dari beliau mewakili saudara-saudaranya yang ada di Palestina. Ada 5 juta rupiah dari Masjid Al-Muntah? Barangkali ada. Ada di momentum yang tepat ini, bulan suci Ramadan ini. Barangkali ada. Ada yang berani? Baik. Belum ada? Baik. Kalau belum ada, barangkali 10 juta masih berat, 5 juta juga masih berat. Seandainya terakhir, kalau 1 juta rupiah, ada tidak kalau 1 juta? Terakhir. Ada, Masya Allah, ada. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita takbir bersama-sama, takbir. Allah Akbar. Masya Allah. Monggo Bapak. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah, kita ada dari Masjid Al-Muntaqin, ya, Masya Allah. Monggo Ibu. Ya, Alhamdulillah. Ada juga dari Ibu. Mungkin boleh dikasih jalan kepada Ibu. Dan ini adalah momen yang sangat pas sekali bagi kita untuk memperoleh berinvestasi yang di akhirat kita, karena memang fadilah dari sedekah itu banyak sekali ya, bahkan pahalanya pun besar sekali, apalagi kalau sedekah ini ditunaikan di bulan suci Ramadan. Maka tentu ini merupakan saat yang tepat sekali bagi kita, paling tidak minimal kita meniatkan dalam hati kita untuk menyisihkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Itu pun boleh. Ada lagi? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Boleh Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu masih ada lagi ibu? Untuk yang sebelah sana masih ada lagi ibu? Masih ada? Alhamdulillah. Sekali lagi, jadi ini tidak harus ditunaikan hari ini ya Bapak Ibu sekalian, bisa juga ditunaikan besok, lusa, dan seterusnya. Karena minimal ada niat saja yang terbesit dalam hati kita, keinginan untuk menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita di atas rata-rata orang pada
ilmunya itu pun monggo. Ya. Masih ada lagi? Masya Allah, dari depan kita. Monggo Bapak. Alhamdulillah. Karena memang jemaah sekalian, fadilah dari sedekah itu banyak sekali. Di antaranya adalah sabda Rasulullah, "Ma'ruf sedekah billah." Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah hakikatnya tidaklah berkurang. Ya, justru Allah akan jamin harta kita, Allah akan berkahi harta kita. Bagaimana bentuk keberkahannya? Di antara bentuk keberkahannya adalah Allah akan angkat penyakit kita, Allah Subhanahu wa taala akan datangkan rezeki dari arah yang tak terduga-duga, Allah akan perlancar karir kita, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi keluarga kita, Allah akan jadikan anak kita soleh dan masih banyak sekali fadilah dari sedekah ini. Ya, barangkali masih ada lagi. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Dan fadilah tadi jemaah sekalian adalah fadilah yang bisa kita terima ketika berada di luar bulan suci Ramadan. Maka ketika sedekah tersebut bertepatan dengan bulan suci Ramadan, fadilah tersebut akan semakin diberkahi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan semakin dilipat-lipat lagi oleh Allah pahalanya. Jadi tentu ini merupakan saat yang tepat sekali bagi kita untuk memperbanyak amal soleh, di antaranya adalah melalui sedekah ini. Ya, karena memang sedekah ini adalah ibarat investasi akhirat kita. Ya, karena kita saat ini alhamdulillah masih diberikan titipan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita hendaknya jadikan harta yang Allah titipkan kepada kita ini sebagai alat tunggangan bagi kita agar bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala lebih mudah lagi. Karena memang semua yang lekat pada kita pada hari ini hakikatnya hanyalah titipan dari Allah saja, bukan milik kita, tapi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Masih ada lagi? Untuk Bapak, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi semua yang melekat pada kita pada hari ini jemaah sekalian, baik itu handphone kita, laptop kita, motor, mobil, rumah, tanah, anting, gelang, perhiasan, semuanya itu akan kita tinggalkan di dunia. Atau paling banter akan kita wariskan kepada ahli waris kita. Kemudian apa yang akan ikut kepada kita? Yang akan mengikuti kita hanyalah amal soleh dari harta yang kita miliki pada saat berada di dunia. Semuanya akan kita tinggalkan kecuali amal soleh. Untuk apa kita gunakan harta-harta yang Allah titipkan kepada kita tadi? Itulah yang kelak akan sangat berguna bagi kita di hari akhir nanti. Masih ada? Masih ada lagi? Masih ada lagi? Alhamdulillah ya, dari Mas Al-Muttaqin tadi sudah ada beberapa. Masih ada lagi? Dari ibu-ibu barangkali? Masih ada lagi? Tidak harus ditunaikan hari ini, bisa juga tunaikan besok, lusa dan seterusnya. Karena minimal niat saja itu pun monggo. Ya, harapannya dengan niat saja itu sudah tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau niatnya ini ditunaikan, maka lebih alhamdulillah lagi. Masih ada barangkali 1 juta rupiah? Masih ada? Masya Allah. Monggo ibu. Kemudian jemaah sekalian, ketika kita jadikan harta ini sebagai wakaf kita fisabilillah, ketika kita beli satu sajadah saja untuk masjid misalkan, maka sajadah tersebut pahalanya akan terus mengalir kepada kita meskipun kita telah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu. Artinya pahala dari harta yang kita sedekahkan tadi itu akan terus mengalir kepada kita meskipun kita telah
meninggal dunia, meskipun kita telah wafat ratusan tahun yang lalu. Kenapa? Karena harta yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan itu senantiasa dimanfaatkan, digunakan untuk beramal soleh ataupun untuk kemaslahatan manusia. Masya Allah. Dan mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih titipkan harta kepada kita, mumpung Allah masih karuniakan kita penglihatan, mumpung Allah masih karuniakan kita nafas, mumpung Allah masih karuniakan kepada kita pendengaran, mumpung Allah masih karuniakan kepada kita kecerdasan, mumpung Allah masih karuniakan kepada kita kemampuan untuk berpikir, maka marilah kita gunakan titipan-titipan Allah ini untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk harta yang Allah titipkan kepada kita, marilah kita gunakan kembali fi sabilillah. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Alhamdulillah sudah banyak ya. Masih ada lagi? Dari Masjid Al-Muttaqin? Masih ada? Masih ada? Mungkin yang terakhir barangkali masih ada? Sebelum ditutup dengan doa, masih ada lagi? Masih ada, Masya Allah. Biasanya kan ini sampai 1 jam ya. Alhamdulillah. Memang ini adalah momentum yang sangat tepat sekali bagi kita jemaah sekalian di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal soleh, dan di antara amal soleh itu adalah dengan bersedekah. Karena Sayyidah Aisyah pernah berkata, Rasulullah adalah orang yang dermawan wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan Rasulullah adalah lebih dermawan lagi kapan? Ketika berada di bulan suci Ramadan. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Masih ada? Masih ada? Terakhir? Ada? Masih ada? Ada? Baik. Sudah cukup? Baik. Kalau sudah cukup, alhamdulillah tadi sudah banyak ya, alhamdulillah dari Masjid Al-Muttaqin. Oh, masya Allah masih ada ternyata, alhamdulillah. Oh, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sekali lagi ini yang penting ada niat saja yang terbesit dalam hati kita, keinginan untuk mengisikan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita ini di atas rata-rata orang pada umumnya, itu pun mujur. Masya Allah. Ya, itu pun mujur. Karena harapannya minimal dengan niat saja itu sudah tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau niatnya tertunaikan, maka lebih alhamdulillah. Yang penting ada niat saja itu pun monggo, ya boleh maju, monggo. Bapak monggo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada lagi? Masih ada lagi yang terbesit dalam hatinya keinginan untuk bersedekah di atas rata-rata orang pada umumnya? Masih ada? Masih ada lagi? Ada? Masih ada? Sudah cukup? Masih ada? Baik.
Ada? Baik. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Monggo Bapak. Tiba-tiba dari depan, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Masih ada lagi? Masya Allah ada. Alhamdulillah. Tunggu. Alhamdulillah. Tadi hampir ditutup, kayaknya masih lagi. Ya mas kalian ya. Oh iya. Nah ini kayaknya beberapa ada juga yang deg-degan ini. Tadi ini katakan gak ada katakan gak ada. Pasti kalau udah seperti itu jemaah sekalian ingat. Yang penting ada niat saja terbesit dalam hati kita keinginan untuk menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita ini di atas rata-rata orang pada umumnya, itu pun monggo, tidak harus ditunaikan hari ini. Yang penting niat saja, itu pun monggo, karena harapannya dengan niat itu sudah tercapai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau niat itu ditunaikan, maka lebih alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada lagi? Masih ada yang terbesit dalam hatinya keinginan, niat, tekad untuk menyisihkan sebagian hartanya di atas rata-rata orang pada umumnya. Masih ada di bulan suci Ramadan ini? Kesempatannya masih terbuka. Masih ada? Saya no. Oh, mau ya. Untuk Bapak. Insyaallah ini tidak ada. Ya, mau habis ya. Masih ada lagi? 3, sampai di depan 1, 2, 3, 4. Masih ada 4 lagi? Ayo, masih ada lagi? Dihabiskan kalau bisa ya. Alhamdulillah. Masih ada? Masih ada lagi? Tersisa 4. Masih ada? Yang terbesit dalam hatinya keinginan, niat, tekad untuk menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepadanya di atas rata-rata orang pada umumnya. Masih ada di bulan Ramadan dari Masjid Al-Muqtadim? Masih ada? Masih ada lagi? Kalau ada yang deg-degan dalam hatinya gitu ya, aduh ini angkat tangan apa enggak? Nah itu berarti udah mulai terbesit ya. Itu pun sekali lagi monggo gitu ya. Itu pun monggo. Seperti tadi pas mau ditutup tiba-tiba kita masih tanya. Masih ada? Sebelum ditutup dengan doa yang akan diberi oleh Syekh. Masih ada lagi yang terbesit dalam hatinya? Niat, keinginan, tekad untuk menyisihkan sebagian harta yang Allah titipkan kepadanya di atas rata-rata orang pada umumnya. Barangkali masih ada. Masih ada? Sudah cukup? Baik, ini masih sisa 4 sebenarnya. Baik, kalau sudah cukup, benar cukup? Nanti ada lagi yang katakan. Baik, kalau sudah cukup, oh masih ada, Masya Allah kan, betul. Alhamdulillah, monggo ya. Berarti sisa 3 sekarang. Alhamdulillah. Monggo,
ada, itu harapannya sudah tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau ayatnya ditunaikan, maka lebih alhamdulillah lagi. Masih ada lagi? Tersisa 3 berarti ya. Masih ada lagi? Masih ada? Masya Allah, ada lagi dari ibu-ibu. Masya Allah, moga ibu. Alhamdulillah, tersisa 2. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita berastagfirullah khairat dalam urusan Pututi kayak Pututi masih ngusulkan Pututi bojoku. Jadi nanti akan ada kami yang juga mencatat ya Bapak sekalian agar kemudian sedekah yang Bapak Ibu niatkan tadi harapannya bisa tersalurkan dengan tepat, dengan baik, dengan benar. Jadi nanti monggo bisa dicatat juga sama teman-teman dari Palestina yang pakai di keren ya. Masih ada lagi? Sisa 2 berarti. Sisa 2 masih ada? Celokno Pututi. Masih ada lagi? Terakhir mungkin ini masih sisa 2. Itu masih satu. Oh ibu, masya Allah, moga ibu. Sisa 1 sekarang, masya Allah. Siapa ini yang mau terakhir? Alhamdulillah. Ya, moga ibu. Masya Allah. Sisa 1 ada terakhir. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada? Masih ada? Yang 1 juta? Masih ada? Oh masih, masya Allah. Coba masih ada sisa nggak di belakang? Dicarikan dulu. Mungkin sebentar. Coba misalnya kita carikan dulu. Masih ada sisa nggak? Ada. Oh, masih ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada lagi? Masih ada? Masih ada yang berkesit dalam hatinya keinginan untuk mengisikan sebagian harta yang Allah titipkan padanya di atas rata-rata orang pada umumnya. Masih ada 1 juta rupiah. Masih ada? Masih ada, masya Allah. Masya Allah. Masih muda jadi. Masih ada lagi? Masih ada lagi, masya Allah. Ini udah hampir setengahnya ini, masya Allah. Masih ada lagi? Gak sadar gitu, udah hampir setengah. Gak kerasa. Masih ada lagi? Masih ada? Dari bapak-bapak ataupun ibu-ibu ataupun pemudanya barangkali masih ada? Di bulan Ramadan ini, di momen yang tepat ini, sebelum ditutup dengan doa oleh Syekh, masih ada?
Sebelum ditutup masih ada terakhir, mungkin satu lagi masih ada, masih ada. Baik, kalau sudah cukup berarti nanti akan kita tutup dengan doa. Sudah cukup atau masih ada lagi? Baik, kalau sudah cukup berarti baik, jemaah sekalian, terakhir sekali ya, terakhir banget, kalau seandainya 500.000 rupiah masih ada nggak? Kalau 500, kalau 500.000 rupiah ada tidak? Kalau 500, oh ada, masya Allah, monggo mas. Alhamdulillah. Masya Allah, masih muda, masih ada lagi 500.000 rupiah, masya Allah ada juga, masya Allah. Alhamdulillah, masih ada lagi 500.000. Oh, masya Allah.